Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penangkapan pencuri motor dinas polisi lalu lintas di Lampung Tengah diwarnai isak tangis istri tersangka. Seorang penumpang kapal Roro terjatuh di Selat Sunda, Lampung Selatan. Puluhan guru honorer di Bandar Lampung yang telah bekerja selama belasan tahun menangis menuntut direkrut segera jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kami ini hanya guru honor yang bertahun-tahun mengabdi hingga Terjadi lagi, seorang penumpang kapal Roro jatuh ke Laut Lampung Selatan dan penyebabnya masih diselidiki. Korban bernama Lumbanto Ruan, warga Karawang, Jawa Barat. Menurut petugas Basarnas, korban jatuh ke laut pada Minggu malam lalu, tanggal 17 Agustus 2025. Ia jatuh saat jadi penumpang kapal Roro yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Keluarga penumpang melaporkan salah satu anggotanya hilang, namun setelah dicari di area kapal tidak ditemukan. Setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV, terlihat seorang jatuh dari lambung kanan kapal. SAR gabungan melaporkan perkembangan situasi update operasi SAR terhadap MOB Maenover satu orang di sekitar perairan Bakauheni jatuh dari KMP Mufidah. Pada sore hari ini sampai pukul 17.30 bahwa pencarian masih nihil dan kami sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan SAR prediction yang diberikan oleh Basarnas Lampung, kantor SAR Lampung, namun belum ada terdapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal untuk melihat adanya tandas korban agar segera melaporkan kepada kami SAR gabungan. Hingga hari kedua pencarian oleh petugas Basarnas pada Selasa siang kemarin, korban yang tenggelam di Laut Selat Sunda belum ditemukan. Petugas menyisir pantai Bakauheni dan menginformasikan kepada nelayan yang sedang melaut supaya segera melaporkan jika menemukan korban. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. kami ini hanya guru honor yang bertahun-tahun mengabdi hingga sekarang sudah 10 tahun lebih, bahkan ada yang sudah lebih. Ya, ada yang sudah mau pensiun 3 tahun lagi. Berbicara sedikit terbata-bata dan matanya berkaca-kaca, perempuan guru honorer bernama Rizky ini menyampaikan keluh kesahnya kepada para anggota DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung Selasa siang. Rizky dan teman-temannya mendatangi kantor DPRD Bandar Lampung untuk berunjuk rasa, menuntut bisa segera direkrut jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka yang berunjuk rasa merupakan pegawai guru honorer R4 yang telah bekerja selama belasan tahun. Nasib mereka kini tidak jelas untuk bisa jadi P3K akibat namanya tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tadi Ibu bilang kita sudah dapat NIP ya? Iya kan? Tadi Ibu bilang kita sudah dapetin. Terus apa tanpa pemberkasan berarti NIP itu sudah ada begitu Bu, maksudnya gitu kan? Kami ya kepada siapa lagi kami ini mengadu Bu, ya kan? Kami ini hanya guru honor yang bertahun-tahun mengabdi hingga sekarang sudah 10 tahun lebih, bahkan ada yang sudah lebih. Ya, ada yang sudah mau pensiun 3 tahun lagi. Kami ini hanya butuh, ya ingin juga lah Bu, kami tidak munafik, ingin merasakan juga, ingin menjadi P3K dengan waktu yang sudah nggak banyak lagi mungkin yang bagi ada yang rekan yang sudah mau pensiun. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM menyatakan sudah mendaftarkan lebih dari 1.400 honorer guru, kesehatan, dan teknis telah didaftarkan pengangkatannya jadi P3K pada tahun 2026. Interpretasi Bapak Ibu guru, tidak ada yang tidak terselamatkan. Berjuang penuh
termasuk kami dari BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Jangan khawatir, kami berjuang betul, kemudian kami sambil berkomunikasi dengan kantor reguler BKN dan 25, termasuk di sini ada OPT BKN. Ini diperjuangkan. Insya Allah di 2026 ini tercover semua dan NIK-nya sudah nomor induk, P3K-nya sudah keluar. Baik para waktu. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung meminta maaf atas kelalaian timnya yang kurang menyosialisasikan terkait perkembangan pengangkatan pegawai honorer jadi P3K. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bertanggung jawab di Dinas Pendidikan. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, mungkin tim saya kurang kurang dalam hal mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Saya atas nama Kepala Dinas bertanggung jawab semuanya. Saya mohon maaf, mungkin kedepannya saya akan lebih tegas untuk semua di bawah dari Kabid, PTK, terus sebagai koordinator data-data dapur di Pak Wanto dan sebagainya. Saya juga harus memberikan perintah kepada mereka, harus mungkin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Unjuk rasa berlangsung tertib setelah mendapat jawaban dan janji manis dari para pejabat. 90 guru honorer SD dan SMP di Bandar Lampung berpamitan pulang. Mereka menanti pembuktian janji manis para pejabat untuk memperjuangkan mereka jadi P3K yang telah lama mereka impikan. Jeffrey Arifin dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat anjlok di Rp43.000 per kilogram, harga biji kopi Robusta kini mulai merangkak naik. Pantauan di sejumlah pengepul kopi di Desa Bahu, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat pada Selasa siang, harga kopi Rp53.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp10.000 dibanding pekan lalu yang di kisaran Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga kopi disambut gembira para petani. Mereka kian optimistis harga kopi akan terus melonjak seperti sebelumnya yang mencapai Rp75.000 per kilogram. Harga tertinggi 72, 73. Mungkin tahun ini Pak, ada peningkatan Pak hasil kopi kita Pak dari tahun sebelumnya, panen sebelum? Ada. Kenapa itu Pak? Mungkin cara perawatan aja. Perawatannya. Oke. Sebelumnya penghasilan dari kebun kita menghasilkan berapa ton kopi Pak? Kurang lebih 2-3 ton lah. Akhir-akhir ini di bulan ini adalah bersyukur bahwa harga kopi makin naik, meningkat, yang mana sebulan kemarin itu adalah yang sangat anjlok sekali dan buat resah masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan adanya kenaikan ini masyarakat agak disambut gembira. Mudah-mudahan harga kopi ini naik terus sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan baik itu anak sekolah, ekonomi dan sebagainya. Penyebab kenaikan harga kopi karena pasokan dari petani masih minim. Menurut pengepul, banyak petani belum menjual harga biji kopi yang dipanen akibat harganya rendah. Mereka masih menyimpannya dan akan dijual ketika harga kopi naik. Kemungkinan masih agak naik kopinya, agak naik. Mungkin di bulan-bulan setelah Agustus ini mungkin ada kenaikan harga kopi. Di Pekon Bahu sendiri apa sudah panen raya Pak di bulan ini? Kalau dari pemutilan dia di Batang sudah hampir habis, sudah dibilang 90% sudah habis di Batang. Cuman dari petani untuk dijual itu baru sekitar di angka 30% ke 40%. Masih disimpan di rumah-rumah petani, dia masih menunggu di harga kenaikan harga kopi. Terkait kenaikan harga kopi, Kepala Desa Bahu, Lampung Barat mengimbau para petani segera menyimpan uang hasil penjualan kopi ke bank. Hal tersebut untuk mencegah kerugian akibat jadi korban kriminalitas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jadi korban kriminalitas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.